Pemirsa, Syamsuri Firdaus, kori muda berusia 20 tahun asal NTB ini berhasil meraih juara 1 pada MTQ Internasional ke-7 yang digelar di Istanbul, Turki yang diikuti oleh 68 negara lainnya. Presiden Indonesia dan Gubernur NTB juga menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas prestasi yang diraih Syamsuri. Ia mengharumkan nama Indonesia di panggung MTQ Internasional. Kori yang pernah meraih juara 1 kategori anak-anak MTQ tingkat nasional ini juga berkesempatan diundang langsung oleh Imam Besar Masjid Sultan Ahmed di Istanbul untuk mengaji di depan para jemaah setelah sholat asar. Lalu dalam akun Instagram Presiden Turki, Erdogan juga mengucapkan selamat kepada pemuda asal Bima ini. Syamsuri pernah meraih juara 1 kori nasional tahun 2012 kategori anak-anak yang dilaksanakan di Ambon. Syamsuri juga meraih juara 1 kategori anak-anak MTQ Internasional di Singapura tahun 2012. Akan indah pada akhirnya. Andai bisa ku mengulang waktu. Ini potret generasi biasa ya. muslim milenial yang bisa mengukir prestasi internasional. Ini kan kita sering ya dengar kata MTQ dan banyak yang bisa mengukir prestasi di sana. Boleh dikasih tahu sih MTQ ini apa? MTQ itu kayak semacam olimpiade Qur'annya lah. Dan itu berjenjang memang dari tingkat daerah, provinsi, nasional, sampai internasional. Di internasional sendiri sering diadakan misalnya di Malaysia, di Iran, di Turki, dan ini luar biasa sosok muslim zaman now. Syamsuri asal NTB. Kita tahu NTB itu kan pulau 1000 masjid, ada Lombok di sana. Ini luar biasa mewakili Indonesia dan menang juara 1 di Turki loh. Juara 1 mengalahkan 68 negara lain. Betul. Dan ini harus dicatat, Indonesia itu jadi kiblat kori internasional. Wow. Indonesia luar biasa. Luar biasa. Meski Quran turunnya di tanah Arab, tapi kemudian kita bisa menang di Olimpiade Quran itu menunjukkan diperhitungkan sekali talenta-talenta kori yang ada di Indonesia itu. Luar biasa, dan itu mungkin juga berkat dari kecanggihan dari teknologi yang akhirnya memotivasi ya mungkin. Jadi kita bisa tahu informasi-informasi bahwa Indonesia ternyata adalah kiblat kori dunia seperti itu, dan akhirnya bisa membuat pemuda-pemuda dari daerah-daerah yang mungkin bukan kota besar termotivasi untuk bisa menjadi. Dulu Mas Miki sempat MTQ tingkat apa dulu? Saya TK dulu. Beneran. Nah, ngomong-ngomong penggunaan teknologi ini kan juga tadi sempat disinggung ya untuk media dakwah kayak gitu. Nah, apa saja sih platform yang digunakan sejauh ini? Ya, yang pertama Islam tidak kemudian dipertentangkan dengan teknologi. Teknologi adalah sesuatu yang harus dan niscaya. Karena itu selagi tidak melanggar nilai-nilai agama, teknologi tidak menjadi masalah buat kita. Hanya saja teknologi itu ibarat dua sisi mata pisau. Betul. Kalau dia diberikan kepada seorang anak, dia akan bisa melukai. Diberikan kepada pencuri, dia akan bisa membunuh orang atau membegal orang atau apa saja. Karena itu teknologi harus dimanfaatkan dengan nilai-nilai yang ada. Disitulah Islam masuk itu. Makanya ketika bicara teknologi kan ilmu sebenarnya. Ayat yang turun pertama saja bicara ilmu. Iqra sebenarnya juga bicara tentang teknologi. Bacalah. Tapi itu kan Iqra itu kan imperatif mode, kata perintah ya. Bacalah. Tapi Tuhan tidak katakan apa yang dibaca. Tidak ada. Ini menunjukkan umum apapun boleh dibaca. Meski itu sesuatu yang bukan agama, maksud saya, saintis misalnya, atau apa saja, selagi itu ilmu, baca saja. Dengan dua catatan. Bismi Rabbik, membacanya dengan menyertakan nama Allah. Yang kedua, wasjud waqtarib. Setelah kamu membaca, kamu semakin sujud sama Allah. Selesai. Jadi ada teknologi segala macam, gunakan teknologi itu dengan catatan bahwa Allah dalam teknologi itu, dalam artian ada prinsip-prinsip agama yang nggak boleh ditinggalin. Yang kedua, dengan teknologi kita semakin dekat sama Allah. Misal ada ahli yang animasi, akhirnya dia buat animasi Islam, kartun-kartun Islam. Lalu kemudian dia isi animasi-animasi itu dengan nasihat-nasihat Nabi SAW. Ini kan sah-sah aja. Dan itu teknologi.
Jadi nggak ada masalah. Nah, ini kan kalau teknologi digunakan oleh anak-anak di bawah umur tentu saja harus dengan pendampingan orang Betul. tua ya. Ini kalau orang tua dengan anak-anak milenial dalam Islam, proses pengasuhannya seperti Ya, apa? ini juga PR buat saya. Saya punya anak saya umurnya 2 tahun. Kita nggak bisa larang mutlak jangan pakai gadget nak, atau jangan tonton TV, itu sesuatu yang mustahil. Karena memang zamannya. Yang ada adalah kita harus kasih tahu kapan dia harus waktunya menonton, kapan waktunya harus bersama keluarga. Paling tidak sebagai orang tua kita punya kurikulum di keluarga. Oke. Jam segini ini waktunya sama keluarga. Jam segini waktunya bermain. Jam segini kamu boleh nonton TV, kamu boleh gunakan. Kalau perlu kita sama-sama nonton TV bareng di rumah. Kalau perlu sama-sama kita nonton YouTube tuh lewat handphone. Jadi nggak ada masalah. Peran orang tua harus ada di sana. Yang ditakutkan kalau anak itu kemudian dilarang saklek begitu, nggak boleh nonton handphone. Orang semakin dilarang akan semakin Penasaran gitu ya. Kalau ini nggak boleh dilarang juga. Jangan dilarang, kalau ini mah harus justru ini. Bener. Kenapa? Karena ini waktunya Miki ya. Betul, ini waktunya untuk saya nanti akan bagi-bagi nih ya. Rp500.000 untuk 2 orang pemenang tentunya. Dan ini pasti sangat berguna sekali, apalagi sebentar lagi kan udah mau lebaran ya. Makanya jangan jauh-jauh dari pesawat teleponnya, karena sesaat lagi adalah waktunya untuk kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Tetap di sini di Risalah Ramadan, insya Allah berkah, bermanfaat. Amin.